Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat kan? Jangan lupa pakai masker dan jaga kesehatan ya. Dalam video pembelajaran kali ini, Ibu Guru akan menjelaskan materi tentang kurban. Dalam materi ini, langkah awalnya akan menjelaskan terkait kompetensi dasar dalam materi ini. Yang pertama yaitu menghayati nilai-nilai dari perintah berkurban, lalu menghayati hikmah ketentuan berkurban. Yang kedua, menjalankan perilaku peduli dan rela berkurban. Yang ketiga, memahami ketentuan berkurban dan mengetahui hikmah berkurban. Selain kompetensi dasar, Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi inti yang sebagai pedoman materi kurban ini. Yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama Islam. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. Yang terakhir, yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baik kalau kita membaca doa sebelum belajar. Mari kita baca doa sebelum belajar ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Baik anak-anak, kalau begitu Ibu akan memulai materi pembelajaran ini. Silakan disimak dan dipahami ya. Jangan lupa bertanya kalau ada yang tidak dimengerti dan susah dipahami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya, nama Ibu, atau nama pendidik kalian ini adalah Ibu Siti Yuni Hartanti. Ibu berasal dari Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar, Bali, dengan prodi Manajemen Pendidikan Agama Islam. Pengertian kurban. Kurban, bahasa Arabnya adalah al-udiyah, yang diambil dari kata adha. Maknanya adalah permulaan siang setelah terbitnya matahari dan duha yang selama ini sering kita digunakan untuk sebuah nama sholat, yaitu sholat duha, yang dimana sholat duha tersebut dilakukan ketika terbitnya matahari hingga menjadi putih cemerlang, atau bisa kurban diartikan dalam bahasa Arab yaitu dekat. Dalam hadis riwayat Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi di dalam As-Sunanul Kubra yang bunyinya kullu ayyami tasriki dabhu, artinya semua hari-hari tasrik adalah waktu menyembelih kurban. Selanjutnya ialah hukum berkurban. Menurut mazhab Imam Syafi'i, hukum menyembelih hewan kurban adalah sunnah yang sangat diharap dan sangat dilakukan karena termasuk syair agama yang memupuk makna kasih sayang dan peduli kepada sesama yang harus digalakkan atau dilaksanakan bagi yang mampu. Selain itu, hukum kurban dibagi menjadi dua loh. Yang pertama ada sunnah ainiyah dan sunnah kifayah. Sunnah ainiyah merupakan sunnah yang dilakukan oleh setiap orang yang mampu, sedangkan sunnah kifayah merupakan sunnah yang dilakukan oleh sebuah keluarga dengan menyembelih 1 ekor atau 2 ekor yang lebih untuk semua keluarga yang ada di dalam rumah.
Waktu penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan setelah terbitnya matahari di hari raya kurban dan setelah selesai 2 rakaat sholat hari raya Idul Adha dan 2 khutbah ringan mulai matahari terbit, 2 rakaat dan 2 khutbah. Bagi yang tidak sholat Idul Adha, ia harus menunggu selesai sholat Idul Adha dan khutbah di masjid yang ada di sekitarnya. Waktu menyembelih kurban tersebut akan berakhir ketika hari ketiga, yaitu tanggal Tasrik, tanggal 13 Zulhijjah. Kalian tahu apa saja hewan yang diperbolehkan untuk dikurbankan? Ini jenis-jenis hewan yang boleh dikurbankan. Yang pertama ada unta, yang kedua ada sapi, yang ketiga ada kerbau, dan yang keempat ada kambing. Jadi, hewan yang sudah Ibu jelaskan tadi adalah hewan-hewan yang diperbolehkan untuk dikurbankan, namun dalam keadaan sehat dan layak. Selain itu, dalam berkurban, tidak semua orang boleh menyembelih loh. Tentunya ada syarat-syarat tersendiri dong. Yang pertama, orang tersebut harus muslim, yaitu beragama Islam. Yang kedua, berakal. Maksudnya berakal di sini adalah bukan orang gila. Yang ketiga adalah balik. Balik di sini adalah keluar mani bagi seorang laki-laki dan keluar darah haid bagi perempuan yang sudah berumur 9 tahun ke atas. Yang selanjutnya adalah merdeka. Yang disebut merdeka di sini adalah bukanlah seorang budak, bukan seorang pembantu, namun mereka adalah seorang yang benar-benar mampu dan memiliki harta yang melimpah atau lebih. Selain itu, ada juga yaitu Rosyid. Di sini yang dimaksud Rosyid adalah bukan orang yang mahzur alaih. Yang terakhir adalah mampu. Mampu di sini adalah memiliki kelebihan dari segi makanan pokok, pakaian maupun tempat tinggal. Jadi, syarat orang menyembelih kurban itu mampu termasuknya ketika ia memiliki makanan pokok yang lebih, pakaian yang lebih. Jadi mereka sudah terpenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak memiliki hutang ataupun beban. Jadi mereka diperbolehkan dalam menyembelih hewan kurban atau berkurban. Oh iya teman-teman atau adik-adik sekalian, tahu nggak sih kalau berkurban tuh memiliki banyak hikmah loh. Yang pertama, bagi orang yang berkurban, itu dapat menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagi orang yang menerima kurban, itu dapat menyebabkan menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bagi kepentingan umum, berkurban itu dapat memperkokoh tali persaudaraan. Kenapa dikatakan memperkokoh tali persaudaraan? Karena apa yang kita lakukan nanti, masyarakat sekitar juga akan menikmati daging kurban tersebut. Daging kurban tersebut akan dibagikan kepada orang-orang yang benar membutuhkan dan seluruh kalangan masyarakat yang ada di sekitar. Baik teman-teman, dari penjelasan tadi, dari materi yang Ibu telah sampaikan di awal tadi, dapat disimpulkan bahwasanya kurban adalah menyembelih hewan dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Tentu kurban itu hukumnya sunnah dan penyembelihannya juga tidak seenaknya saja, tidak disetiapkan hari, namun penyembelihannya dilakukan ketika setelah sholat Idul Adha 10 Zulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah.
Baik adik-adik sekalian, jika ada yang tidak paham, bisa ditulis di kolom komentar di bawah ya. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Dan sekian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.